Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin. Teruntuk sahabat yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya serta disehatkan jasmani dan rohaninya. Pendakian Gunung Cikuray via pemancar, jarak tempuh yang paling jauh adalah jarak antara pos 1 ke pos 2, lalu ke pos 3. Sedangkan jarak dari pos 3 sampai pos selanjutnya itu tak terlalu jauh, sekitar 15-20 menit setiap posnya. Kecuali jarak antara pos 7 dan pos Bayangan, itu lumayan jauh menurut saya ya. Halo guys, balik lagi sama gue Pike di Pike Boy Adventure. Kali ini gue rencana pendakian ke Cikuray via pemancar. Kali ini gue ada di rest area terminal Ale-Ale. Nah, dari sini kalian bisa jalan naik motor atau pakai omprengan sekitar setengah jam sampai 45 menit sampai ke base camp via pemancar. Hari ini hari Jumat sekitar jam 11. Gua dari Bekasi itu setengah 2 habis Jumat dan sampai sini setengah 10. Oke, sampai di situ dulu. Thank you. Di terminal Ale-Ale ini fasilitasnya lengkap guys. Ada tempat istirahat, bisa parkir motor, mobil, cukup luas parkirannya. Ada toilet juga di sini. Ada musolahnya juga guys, bisa sholat. Nah, jadi fasilitas via pemancar lumayan bagus. Nah, di sini ada sopan kami pun segan Bondol Community. Bondol. Nah, gambar elang bondol. Oke. Ini tempat istirahatnya nih. Istirahat. Bro, saya dan partner saya besok pagi baru menuju base camp. Oke guys, sampai di sini dulu. Halo Saboy, pagi. Sekarang udah sekitar jam setengah 6 nih. Gua kira-kira jam 6 lah mau berangkat ke omprengan langsung. Nah guys, di sana tuh Gunung Guntur kalau dari Cikuray. Halo boy. Halo. Oke. Nah nih omprengannya. Obak. Nanti kita ke sana guys. Nah, kita sekarang lagi naik kolbak. Ada teman dari Purwakarta. Jalurnya gini guys. Rumah-rumah warga. Kita menuju base camp pemancar. Kita lewat perkebunan teh. Kita bayar tiket masuk. Satu orangnya 10.000 guys. Kita naik lagi. Nah, setelah bayar tiket 10.000 per orang, masih jalan kendaraan kita menuju ke atas. Dari Cikuray bisa lihat
Gunung Guntur. Ada tugu guys, monumen gitu. Monumen Hantap Kembali. Kayaknya pohon kopi nih guys. Tadi kayak kebun teh, sekarang pohon kopi. Ngopi dulu. Ya Kang, ini udah sampai nih. Jadi tadi setelah turun dari Kolbak, kita mesti jalan ke pos Simaksi guys. Ini jalurnya kayak gini nih, undak-undak tanah gitu. Saya kebetulan naik berdua aja, adik saya nih. Ya. Di Gunung Cikuray, khususnya jalur pemancar, ada beberapa larangan yang pantang kalian langgar. Salah satunya, pantangan yang terdapat di pos 3. Kalian dilarang bermalam atau mendirikan tenda di pos 3. Konon katanya, ada beberapa pendaki yang mengalami kejadian ganjil, khususnya wanita yang sedang mengalami halangan atau haid. Tak jarang dari mereka melihat sesosok wanita berkebaya merah di area tersebut. Ada yang melihat sosok wanita tersebut sedang bersenandung. Ada pula pendaki yang bercerita seakan-akan sosok wanita tersebut memanggil kita, sehingga membuyarkan konsentrasi kita. Untuk itu, disarankan tetaplah membaca doa dan berkonsentrasi di setiap pendakian yang kalian lakukan ya saboy. Mungkin teman-teman tahu soal cerita tersebut. Ya, konon warga sekitar beranggapan sosok tersebut adalah Reni. Ya, Reni, nama yang mungkin tak asing lagi bagi kalian para pendaki. Cerita tersebut berawal dari Reni, warga Cipondoh, Tangerang yang hilang di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, pada 20 Desember 2009 lalu. Hingga saat ini belum ada titik terang. Dalam pernyataan ayah Reni, yaitu Iwan, menyatakan anaknya itu pergi ke Gunung Cikuray pada tanggal 18 Desember bersama 12 temannya. Terakhir, Reni bersama temannya Asep, 21 tahun, di kawasan Puncak Bayangan pada 20 Desember. Sementara 11 temannya yang lain lebih dulu turun. Namun, keterangan itu yang diberikan kepada wartawan berbeda dengan keterangan yang diberikan kepada polisi. Sumber di kepolisian menyebutkan, sebelumnya Asep memberikan keterangan pada penyidik Polres Garut bahwa dirinya meninggalkan Reni seorang diri di puncak Gunung Cikuray karena Reni mengalami kelelahan dan kondisinya sangat parah. Padahal, pada sejumlah wartawan yang mewawancarainya kemarin, Asep menyebutkan kondisi Reni saat itu sangat fit dan tidak mengalami sakit apapun. Reni hanya mengalami kehausan saja. Sebelumnya, kepada wartawan, Asep menceritakan rombongan mereka kehilangan Reni saat menuruni puncak. Di tengah perjalanan, menurut dia, kelompok dibagi dua. Kelompok pertama terdiri dari 7 orang pria dan 1 wanita yang mendahului turun. Sedangkan 5 orang lagi termasuk Reni beristirahat di puncak Bayangan. Tak lama 3 orang dari kelompok Reni turun dengan maksud mencari minum, tapi karena 3 orang tadi tidak muncul-muncul, Asep pun menyusul turun dan meninggalkan Reni seorang diri. Saat ditanya mengenai alasan mengapa Reni ditinggalkan sendiri, Asep mengungkapkan Reni kehausan dan memilih menunggu. Tak sampai 30 menit, Asep pun kembali ke tempat di mana Reni menunggu. Asep menemukan Reni sudah tak ada di tempatnya. Sumber kepolisian menyebutkan ada beberapa kejanggalan ditemukan dalam kasus ini. Pertama, dari keterangan ayah Reni diketahui
Sebelumnya, Asep pernah mengajukan surat perjanjian kepada orang tua Reni yang isinya bahwa Asep bersedia membantu mencari Reni dengan syarat jika Reni tidak ditemukan, pihak keluarga tidak menuntut Asep dan rekan-rekan lainnya sehingga kasus hilangnya Reni dianggap selesai. Kejanggalan kedua, mengapa Asep memberikan keterangan yang berbeda-beda saat diwawancarai wartawan dan polisi? Terus terang, kami memang menemukan beberapa kejanggalan dari keterangan saksi. Namun itu baru tahap lidik kami. Kami akan terus mengembangkan penemuan-penemuan kami, ujar sumber di kepolisian. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut, dan saya tak akan membahas secara rinci di video kali ini guys. Terlepas dari itu semua, walaupun sampai saat kini jasad Reni ataupun sisa-sisa tulang belulang Reni belum ditemukan, saya pribadi mengajak teman-teman sekalian untuk mendoakan almarhumah Reni. Semoga arwah beliau tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sampai pos 5 guys. Jalurnya naik guys ke pos 6. Nggak dikasih ampun, naik terus. Ayo ke atas tuh. Akhirnya sampai pos 6 guys. Ada Cuangki Cikuray. Mantap. Mantap, mantul. Pos 6. Hai boy. Kita lanjut lagi ke pos 7 guys. Antara pos 7 atau pos 8 campnya. Biar summitnya deket, biar enak. Kondisi hujan. Pos 7 guys, belum sampai kita sudah kelelahan. Water cap kita bocor guys, kita ambil pakai koyo. Sumber kehidupan kita nih air. Alhamdulillah kita sampai persimpangan jalur via Kiara Jenggot guys, pos 7. Tuh via Pemancar ke sana, Kiara Jenggot ke sana. Ya kita sampai di simpang jalur Batu Susun guys. Batu Susun ke sana. Kalau kita dari Pemancar ke sana, pos 8 sana guys. Nah, ternyata baru sampai pos 7 guys. Tadi kayaknya pos 7 Kiara Jenggot. Sudah sampai guys, kita camp di pos 8. Taruh sini ya bayangan. Kita sudah bangun tenda guys, sampai pos 8 ya bayangan. Lagi
tapi sekarang jam setengah 5 kurang 10. Nah, kita kenapa pilih camp di pos 8 Bayangan? Biar ke puncaknya, summitnya deket, katanya sih cuma 5 menit, jadi gak usah bangun pagi-pagi. Kenapa boy? Bikin apa? Ini kita nyoba-nyoba guys. Biar nggak ada badak laut. Pakai kayu aja kata SpongeBob. Benerin terus ya. Ini kita di pos 8 pos Bayangan. Katanya dari sini sih ke puncak sekitar 5 menit. Tapi kayaknya malam bakal dingin. Ini sengaja nih nampung air hujan, tapi nggak hujan-hujan, buat persediaan air. Malam-malam lapar guys, malam-malam kita goreng nugget dulu, harum banget nih. Aduh, ya. Salah boy. Oke. Idih, nasinya mantep kan. Makan. Guys, kita makan dulu guys. Dingin, perut harus terisi terus. Di luar kayaknya badai guys. Nggak badai sih, cuma anginnya kenceng bunyinya tuh. Sekarang sekitar jam setengah 2 guys. Dingin banget cuacanya guys. Mungkin bisa di bawah 10 derajat kali. Masih belum bisa tidur guys. Aduh, dingin banget. Sekarang udah mau jam 4. Karena kita tadi dari pos 8, ini baru kelar sarapan itu sekitar jam setengah 6 lah, jam 6 kurang 15 sekarang. Ini mau naik summit ke atas, sebentar doang sih, katanya cuma 5 menit dari pos kita ngecamp. Semalam nggak tidur sama sekali guys. Ya, ada yang bilang kan dingin. Ini kita bergadang total. Aduh guys, subhanallah. Sunrise lewat sedikit. Tadi ngeliat dari tenda doang. Dari tenda saya camp, kelihatan sunrise. Cuma tadi buru-buru, gak sempat video. Udah ada teman-teman. Misi ya bang. Subhanallah. Guys, ini nggak sampai 5 menit, terus sudah puncaknya. Sekarang jam setengah 7
kurang 5 menit guys. Ini saya lagi santai guys. Halo guys, balik lagi. Sorry ini pakai headset, kamera baterainya lowbat, bawa handphone sementara. Alhamdulillah cuacanya cerah, mantap lah. Halo guys, nah, kita masih di atas nih. Alhamdulillah semakin siang semakin cerah. Ini teman perjalanan PK Boy Adventure nih. Siapa? Namanya Anas. Oke, teman perjalanan naik. Mantap ya. Dari sini bisa terlihat beberapa gunung seperti Guntur, Papandayan dan lain-lain, Putri, gunung-gunung yang di Bandung. Boy, oi, lumayan kencang. Nah, di bawah tuh kota Garut. Sinar mataharinya alhamdulillah cerah. Mantap lah pokoknya guys. Halo guys, balik lagi sama gue PK Boy Adventure. Kali ini perjalanan pulang lumayan jauh. Ternyata tadi di base camp kita kan mau charter omprengan lagi kayak pas berangkat. Nah ternyata nggak bisa naik omprengan yang lain, harus naik omprengan yang sebelumnya kita naikin. Nah jadi terpaksa harus jalan kaki. Saya juga baru tahu. Nah omprengan yang kita naikin itu udah turun katanya. Terus udah dihubungin nomornya via WhatsApp, katanya bisa diantar lagi, dijemput. Cuma ya harganya nanti pasti akan lebih mahal, karena pas semalam tuh kita naik dari base camp Bondol Ale-Ale kan katanya 35.000. Ternyata pas pagi-paginya kan kita nginep malam, pas paginya cuma ada 4 orang, nggak banyakan. Dan itu per orangnya jadi kena 50.000. Kebetulan saya berdua kena 100.000. Jadi 4 orang 200.000. Nah kalau misalkan saya turun naik mobil, kalau cuma berdua kan pasti bisa lebih mahal. Makanya ini terpaksa jalan kaki. Kalau naik mobil kan sekitar 45 menit. Ya mungkin bakalan 1 jam lah bonusnya ini guys. Nah nih, ini partner saya. Aduh, mantap. Sampai copot sepatu. Kebetulan tadi ketemu sama pendaki asli Garut. Dikasih jalur lewat sini, katanya bisa lebih dekat. Bukan jalur yang mobil bisa nanjak, katanya bisa tembus. Oke, sampai sini dulu. Semoga kita beneran sampai base camp tempat naruh motor. Oke, partner saya pakai sepatu dulu karena jalurnya bonusnya mantap, jadi mesti pakai sepatu. Kebetulan dia mendaki dadakan, jadi nggak pakai sepatu yang proper, jadi kakinya sakit. Makanya tadi turun nggak pakai sepatu dan sendal lupa bawa. Ya jadi kita nikmati perjalanan aja. Bonusnya lumayan mantep nih guys.
Udah. Ini kiri kanan kebun teh. Kayaknya di bawah udah ada jalur. Semoga lebih dekat ya guys. Jalurnya jalur buat ngetrail guys. Kita terpinggirkan. Kita terasingkan. Kita turun lagi guys. Guys, ternyata kita tersesat. Tadi nanya sama yang crosser, salah jalannya, bukan ke patrol. Jadi kita harus ke jalan yang tadi yang dilewatin, terus cabang ambil jalur yang lain. Aduh, luar biasa bonusnya guys.